bersama saya dengan Pendeta Jimmy Sakul di dalam YouTube channel Bukit Zaitun bersama dengan Sion Priangan, Konferensi Jawa Barat di dalam program Sakul's Corner. Hari ini saya bersama dengan Pendeta Simon Situmorang. Kita akan berbincang-bincang sesuai dengan pelayanan hamba Tuhan ini, dan kita akan lebih banyak lagi kan belajar tentang penata layanan. Pastikan bahwa kita mendapatkan edukasi yang penting, khususnya perbincangan kita pada hari ini. Selamat pagi, Pendeta. Selamat pagi, Pendeta Jimmy. Mana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Senang sekali Pendeta, walaupun Pendeta mungkin dalam sibuk dalam pelayanan pagi ini dapat mengambil waktu kita berbincang-bincang di dalam program Sakul's Corner di YouTube channel Bukit Zaitun. Nah, kita akan berbincang-bincang sesuai dengan pelayanan Pak Pendeta di Konferensi Jawa Barat ini. Memang ini berat ya, tentang penata layanan ya, Departemen Penata Layanan ya kalau nggak salah ya. Penata layanan. Dalam bahasa Inggris disebut stewardship. Oh, stewardship. Kalau lebih kerennya stewardship ya. Oke, Pendeta. Udah berapa lama nih Pendeta melayani di Konferensi Jawa Barat ini, khususnya Departemen Penata Layanan? Oh, untuk periode ini 1 tahun 8 bulan lah. 1 tahun 8 bulan ya. Tapi pernah dulu beberapa tahun yang lalu 1 term juga, lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Iya. Departemen yang sama, penata layanan juga. Iya, departemen yang sama. Wah, luar biasa. Pendeta, ini kita akan coba-coba ngobrol sehubungan dengan penata layanan. Menurut definisi pendeta ini, mungkin banyak orang definisinya, mungkin nggak ada definisinya. Bagi banyak orang banyak definisinya. Bagi pendeta, definisi penata layanan itu apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu nih. Iya, definisi yang baku tidak ada dibuat. Tetapi dari sumber Alkitab maupun tulisan Roh Nubuat, penata layanan adalah berbicara tentang kemauan setiap umat-umat Tuhan, kerelaan hati dari setiap umat-umat Tuhan mengakui bahwa Allah lah segala pemilik yang ada di dalam diri kita. Itu bersumber datang daripada Tuhan, dan kita supaya mau memiliki kerelaan untuk mengakuinya dan bersedia untuk mengelola apa yang kita miliki, itu yang kita akui itu datang daripada Tuhan, kita kelola sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Kira-kira seperti itulah sebenarnya. Itulah inti penata layanan itu. Kita mengakui apa yang ada di dalam diri kita, Tuhan yang memberikannya. Dan ketika kita kelola itu, kita kelola sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dari Alkitab. Jadi sebenarnya bicara tentang pengelolaan ya, pengelolaan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, saya ingin garis bawah tadi ada kerelaan mengakui. Berarti ada juga banyak orang yang di satu sisi mungkin, wah, saya yang cari uang, saya yang cari ini pekerjaan dan segala macam, itu punya saya gitu kan. Kadang-kadang ada seperti itu mungkin Pendeta ya. Ya, kalau orang berpikir bahwa itu adalah hasil usahanya, miliknya, tidak ada intervensi Tuhan di situ, maka dia akan lakukan, dia akan gunakan sesuka dia. Suka hatinya, betul. Itu tanpa ada campur tangan daripada firman Tuhan. Itu ada juga yang seperti itu. Itulah sebabnya doktrin penata layanan ini disampaikan kepada anggota jemaat supaya mereka paham apa yang melekat di dalam diri kita itu kita harus akui itu semua datang daripada Tuhan. Baik, kalau begitu sebenarnya bagi pendeta lah yang sudah 1 term yang lalu dan ini sudah 1 tahun 8 bulan, penata ini seberapa penting sih bagi kita umat Tuhan yang menerima berkat itu, seberapa penting? Lalu feedbacknya ke kita apa sebenarnya? Iya, dua sisi itu sangat penting. Kita memahami bahwa itu datang daripada Tuhan, dan kemudian kita mengetahui bagaimana cara pengelolaannya. Dan kalau kita itu lakukan, Alkitab kan dengan jelas mengatakan di buku Meliaki 3 ayat 10, kalau kita lakukan itu Tuhan mengatakan akan memberkati kita dengan limpah.
Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Jadi sebenarnya dua sisi itu kita harus melihatnya dengan benar. Tuhan memberikan, kita akui, kemudian kita kelola dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berjanji akan melimpahkan berkatnya kepada kita. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya penting juga ya, artinya dengan memberikan persepuluhan, selain kita mengakui akan berkat-berkat dari Tuhan, dari dua sisi ini juga kita jadi lebih mengerti ya kenapa kita harus memberi. Karena begini pendeta, banyak orang bahkan menggunakan ayat Alkitab, menggunakan bahwa persepuluhan itu ya udah nggak penting lagi. Ini kan penataranya bicara tentang persepuluhan, artinya 1/10 apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ada yang menganggap begini pendeta, bahwa persepuluhan itu udah nggak lagi, itu kan di zaman dulu. Di zaman perjanjian lama atau perjanjian baru, kan sekarang nggak dituntut lagi gitu loh. Kalau orang mengatakan seperti itu, apa responnya? Kita harus percaya bahwa tulisan Roh Nubuat adalah bagian daripada firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kita. Saya mau baca satu kutipan dari buku Review and Herald 3 Desember 1901. Bunyinya seperti ini: Ia telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagimu, telah mengadakan perjanjian denganmu. Ia telah memberikan kepadamu berkat-berkatnya, dan sebagai imbalannya, saya ulangi, Ia telah memberikan kepadamu berkat-berkatnya, dan sebagai imbalannya Ia menuntut engkau membawa perpuluhan dan persembahan. Memang di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru secara khusus, tidak ada satu kalimat yang menyinggung tentang perpuluhan. Itu. Tetapi di dalam tulisan Roh Nubuat ada disebutkan. Ya, tentu tulisan ini diinspirasikan oleh Tuhan kepada hambanya Ellen G. White. Jadi jelas mengatakan bahwa Tuhan tetap menuntut kita untuk membawa perpuluhan dan persembahan kita. Ya, kenapa demikian? Kenapa itu perlu? Pernah juga wacana di Conference Jawa Barat, nggak sebut ya. Pernah dulu saya ingat, kalau satu jemaat kecil itu, beberapa jemaat kecil lah, dibuatlah satu gembala. Tetapi jemaat-jemaat ini keberatan. Kami, ya sekalipun, ya jangan kami dianggap karena kami perpuluhannya sedikit, nggak dikasih gembala sama kami satu. Jemaat juga menuntut. Sementara gembala tidak ada yang mau bekerja kalau nggak digaji. Betul. Jadi itulah sebabnya memang untuk operasional gereja, untuk kebutuhan para hamba-hamba Tuhan, maka dari mana mensupport mereka itu? Ya dari perpuluhan, dari persembahan dari gereja. Itu sebenarnya. Itu kira-kira itu. Jadi banyak juga proyek-proyek gereja, pelayanan gereja yang membutuhkan dana. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya sudah jelas ya, 1/10 itu yang artinya yang kita berikan kepada Tuhan, khususnya di dalam pekerjaan Tuhan, banyak ada pos-posnya lah ya, dari 10% itu ya, baik untuk salarinya hamba-hamba Tuhan, baik dalam pekerjaan pelayanan di gereja, tentunya sudah semakin ada lah ya ininya ya. Berarti sudah secara teratur, berarti sudah ditentukan bahwa inilah ininya. Nah, kalau boleh tahu nih pendeta, kan ada 10%. Nah, 10% ini mungkin ada perhitungannya. Misalnya kita ke Conference Jawa Barat sekian persen, lalu turun-turun kemana-mana gitu pendapatan-pendapatannya itu, supaya mungkin ada orang yang belum mengerti. Ada mungkin menganggap bahwa 10% ini tok dipakai hanya untuk orang-orang kantor dan segala macam. Itu udah salah besar pendeta ya. Ada yang berpikiran seperti itu. Kira-kira melihat tahu nggak itu mekanismenya seperti apa? Jadi gereja kita sudah mengenal namanya persembahan terpadu dan perpuluhan. Terpadu dan perpuluhan ya. Itu. Jadi memang ini juga perlu saya sampaikan bahwa secara organisasi, khususnya di divisi kita ini, sudah ditetapkan bahwa setiap gereja harus
menentukan supaya persembahan itu dilakukan secara terpadu. Terpadu, yes. Itu. Nah, kemudian ada perpuluhan. Nah, persembahan terpadu, mengapa ini terpadu? Sebelum saya ke hitung-hitungannya, itu mengapa harus terpadu? Supaya pemberian kepada Tuhan itu dilaksanakan dengan tertib dan terencana. Terencana dan tertib, ya, betul. Tidak serta-merta begitu datang, diakon mau mengambil persembahan langsung dirogoh, kantongnya terus apa? Diberikan. Betul. Nah, itulah sebabnya ada beberapa gereja yang sudah melaksanakan betul-betul persembahan terpadu. Tidak ada lagi persembahan yang dijalankan kalau ada pertemuan-pertemuan ibadah, apakah di sekolah sahabat, di khotbah, di Rabu malam dan lain sebagainya. Itu. Dan cara pembagiannya sudah jelas. Persembahan itu kan separuh tinggal di jemaat, separuh dikirim ke conference. Yes. Nah, conference nanti akan mendistribusikannya juga kemana? Ke daerah. Begitu juga dengan perpuluhan. Nanti akan kita lihat pembagiannya itu. Sebenarnya ada juga di kantong-kantong perpuluhan yang sudah diberikan. Di situ kan ada rinciannya sebenarnya. Tidak perlu lagi saya harus sampaikan di sini. Nah, kemudian untuk persembahan khusus. Nah, persembahan khususnya di divisi kita telah ditetapkan bahwa persembahan khusus itu tidak ada lagi kecuali ada pembangunan di jemaat tersebut. Ada rencana-rencana pembangunan, ada rencana untuk melakukan renovasi di gereja, dibutuhkanlah persembahan khusus. Itulah gunanya persembahan khusus itu. Jadi untuk persembahan kan sudah jelas bagi dua, separuh tinggal di jemaat. Nah, sekaligus juga saya sampaikan, jemaat-jemaat yang telah membuat persembahan terpadu, ternyata peningkatan keuangan gereja sangat signifikan. Kenapa? Naik sekali. Itu karena mereka ada yang sudah memberikan 5% persembahan terpadunya, bahkan ada yang sudah memberikan 10%. Kita bayangkanlah kalau contohnya ini, angkanya perpuluhannya 1 juta. Dia berikan juga persembahan terpadunya 1 juta. Itu sangat luar biasa peningkatannya. Itu yang mungkin kalau tidak dilaksanakan seperti itu, walaupun dia kasih sekali persembahan 50.000, satu bulan hanya sebutlah sahabat 2 kali 8 kali 50 baru 400.000. Berarti ini sekarang dia sudah berikan 1 juta dengan cara seperti itu. Jadi dengan cara demikian keuangan gereja itu akan meningkat. Jadi sehubungan dengan perpuluhan tadi, pembagiannya juga ada ya. Bisa dilihat itu saya juga lupa, tapi ada di buku perpuluhan kita itu. Di buku perpuluhan kita ya. Iya, di kantong perpuluhan itu ada pembagiannya itu. Jadi sebenarnya sudah lebih lebih teratur ya, lebih teratur. Ya kan emang 1 Korintus 14 ayat 10 firman Tuhan kan bahwa Tuhan itu adalah hidupnya teratur ya, teraturan. Ya segala sesuatu pun harus teratur. Dalam hal memberi pun nggak asal-asalan memberi ya. Karena begini pendeta, mungkin begini, ada banyak orang yang dia ragu untuk memberikan persepuluhannya ke gereja. Karena mungkin dia berpikir yang kita nggak bicara masa lalu pendeta, tapi ini bicara tentang trust, tentang kepercayaan. Nah, bagaimana kita dari Konferensi Jawa Barat meyakinkan bahwa gak usah ragu dong, kalau kau ingin memberikan apa menjadi milik Tuhan, mari kita kasih kepada Tuhan. Kira-kira gimana cara kita untuk meyakinkan mereka? Ini bicara tentang trust ya, pendeta. Memang para administrator yang bekerja di conference harus bisa menunjukkan bahwa uang itu dikelola sebaik-baiknya. Betul. Itu. Jadi kita pun di kantor ini kan juga melihat apakah memang pelayanan pekerjaan dalam penata layanan itu dikelola sebaik-baiknya. Betul. Tapi kalaupun ada anggota jemaat muncul keraguan di dalam hatinya, berbicaralah kepada gembalanya.
sampaikanlah di mana hal-hal yang membuat dia ragu. Itu. Tapi sekalipun itu ragu, itu ya pekerjaan ini kan antara pribadi kita dengan Tuhan. Yes. Ketika kita memberikan itu, menghantarkan itu kepada Tuhan, kita tahu kita berikan itu kepada Tuhan. Yeah. Itu. Jangan pernah kita jadi tergoda, jangan-jangan uang ini tidak dikelola dengan baik oleh conference. Seperti itu. Sehingga kita tergoda, kita yang rugi. Gitu. Secara doktrin kita salah ketika kita coba untuk menahannya. Karena ketika kita berikan itu, ketika di dalam ibadah itu adalah hubungan peribadatan kita, hubungan penyerahan kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan, betul. Karena ya artinya begini, ada banyak orang mungkin ya dia menahan, sedangkan menahan aja udah salah sebenarnya pendeta ya. Dengan dia menahan berkat yang Tuhan berikan dengan maksud yang lain udah salah besar. Karena mungkin dia hitung-hitunganmu juga dengan Tuhan ya kan. Nanti nggak benar di sini, padahal dia berarti dia nggak percaya sebenarnya kepada berkat yang Tuhan berikan kepada. Padahal tadi seperti yang kita katakan tadi kan tentang trust kita kepada Tuhan, mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Artinya uang itu bukan milik kita sebenarnya, itu hanya Tuhan titipkan supaya kita kelola. Dan memang betul sih pendeta, karena banyak orang begini. Gimana kalau ada orang yang hidupnya waktu dia memberikan sekolah itu bolong-bolong kan? Wah mungkin dia rasa ada yang lebih utama gitu kan. Padahal mungkin dari departemen pelayanan mengeluhkan Tuhan yang terutama. Tapi di satu sisi pendeta kan ada orang yang merasa bahwa Tuhan kebutuhan saya banyak. Kira-kira kalau kita memberikan yang bolong-bolong itu gimana pendeta? Itu diperkenankan kan? Jadi begini. Mungkin juga pendeta Jimmy Sakul punya pengalaman sebagai gembala jemaat. Betul. Saya pun selama menggembalakan sebagai gembala jemaat lebih kurang sudah 25 tahun ya. 25 tahun melayani. Yang saya saksikan di tengah-tengah jemaat, tidak pernah anggota jemaat menyesal karena setia memberikan perpuluhan. Banyak kesaksian yang kita dengarkan dari jemaat itu ketika mereka setia memberikan perpuluhan, mereka menyaksikan bahwa hidupnya diberkati. Justru sebaliknya, saya juga sering mendengarkan kesaksian anggota. Ya, setelah dia bersaksi tentang kehidupannya yang lalu, di mana dia tidak setia perpuluhan, bahkan dia pernah menahan perpuluhan, maka problema akan datang. Adalah penyakit, adalah kemalangan dan lain sebagainya. Dan yang bersaksi ini mengatakan, saya betul-betul bertobat sekarang. Saya tidak mau lagi untuk menahan perpuluhan dan persembahan saya. Karena mereka katakan itu dari satu kesadaran, dengan menahannya ternyata itu tidak menguntungkan di dalam kehidupannya. Gitu. Ya, jadi memang ya penting juga dengan kita memberikan persepuluhan. Dan juga mungkin perlu kita informasikan juga pendeta bahwa kita juga pelayan-pelayan Tuhan juga harus menjadi contoh dalam hal memberi. Karena di luar sana berpikir, pendeta kan nggak kasih perpuluhan, nggak ada pergumulannya. Padahal pendeta juga banyak pergumulannya. Dengan kita memberi juga harus menjadi contoh bagi orang bahwa kita juga memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan sebenarnya bukan paksaan ya pendeta ya. Tadi ada saya garis bawah dengan kerelaan dengan kita memberi kepada Tuhan. Kalau seandainya begini pendeta, ini kalau kita bicara, kalau ada orang yang nggak memberikan perpuluhan, dampaknya apa? Iya, tadi karena pendeta Jimmy sudah singgung, para pendeta itu, para hamba Tuhan itu harusnya menjadi contoh ya. Iya. Saya di kantor conference ini itu juga salah satu tugas saya. Ya, kita tidak menghakimi para hamba Tuhan atau pendeta. Bisa saja mereka lupa atau bendaharanya lupa. Catat ya. Betul. Jadi setiap ada yang bolong, saya selalu komunikasikan dengan apa? Dengan pendeta tersebut. Dan kebanyakan ternyata hampir semuanya pengalaman pendeta ini ketika dia konfirmasi kepada gembala ada salah pencatatan. Walaupun ada juga yang memang perlu bolong, ada yang masih bolong-bolong. Ya itu kita berikan. Ya puji Tuhan selama saya di sini khususnya
2 tahun terakhir ini, 1 tahun 8 bulan ini, kita komunikasikan dengan baik kawan-kawan kita, supaya jangan sampai persembahannya, khususnya persembahan ya, karena di konferensi Jawa Barat kan perpuluhan sudah langsung dipotong di konferensi, sudah pasti itu hanya untuk persembahan terpadukan kita ada kesepakatan dan komitmen. Kita berikan paling sedikit 5%. Jadi kalau ada pendeta yang kelupaan mungkin atau bendaharanya lupa, itu salah satu yang saya harus ingatkan kepada mereka. Betul. Ya, kepada anggota jemaat ya, seperti pengalaman saudara-saudara kita yang telah memberikan kesaksian, bila mana kita setia memberikan perpuluhan persembahan kita, Tuhan akan berkati. Itu kan Alkitab juga katakan, barang siapa yang setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakannya lagi dengan perkara yang lebih besar. Betul. Jadi sebenarnya tanpa kita jawab pun ya, kalau kita nggak memberi ya, kita dapat melihat berkat apa yang kita terima sebenarnya, ya. Dengan tanpa kita memaksa pun ya, sebenarnya ya itu yang kalian nikmati, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, begitu itu ya, katanya. Iya, jadi Alkitab kan mengatakan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Karena itu adalah ilustrasi pertanian yang Alkitab ajarkan. Betul. Kalau kita kelola ladang kita luas, maka banyak bibit yang harus kita taburkan. Betul. Dan kalau banyak yang kita taburkan bibit dengan lahan yang luas, maka hasilnya akan apa? Akan semakin banyak juga. Jadi sebenarnya pendeta, kalaupun pendeta duduk di sini juga sebenarnya hanya mengingatkan ya pendeta ya, dan bukan menghakimi, karena semua itu bentuk kerelaan kita. Tapi memang yang menjadi responsibility sebagai seorang pelayan Tuhan, baik itu sebagai pendeta, harus menjadi contoh ya, menjadi contoh dan teladan bagi bagi jemaat tentunya yang kita layani. Nah, memang bicara tentang persepuluhan ini pendeta ya, mungkin agak luas. Tadi kan kita bukan bicara tentang ini aja, bukan hanya uang saja, tapi waktu, tenaga, dan segala macam. Nah, mungkin ada juga bagi orang yang untuk menyediakan waktu bagi Tuhan, kendala dengan waktu. Padahal segala sesuatu berkat itu, kesehatan itu Tuhan yang berikan kan ya pendeta ya. Nah, bicara secara keseluruhan ini, penata layanan ini, sebenarnya yang Tuhan mau sama kita itu apa sih sebenarnya, pendeta? Artinya kan gini, uang Tuhan udah punya segalanya istilahnya. Kenapa gak? Apa sebenarnya yang Tuhan mau itu apa sebenarnya dari kita? Kalau dari segi pendeta ya, sudut pandangnya pendeta sebagai penata layanan. Iya. Sebagai orang Kristen, kita mengimani bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan yang menjadikan kita itu. Dan karena Dia adalah pencipta kita, bahkan penebus kita dari kematian akibat dosa, maka seutuhnya kita ini adalah miliknya. Itu seutuhnya hidup kita ini adalah miliknya. Itu. Dan karena Ia adalah pemilik kita, maka di dalam hati setiap umat Tuhan ada muncul keinginan mau beribadah kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita kelola dalam kehidupan kita, waktu kita, harta kita, pengaruh kita, yang bisa kita berikan kepada orang lain, semua itu adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Itu karena memang di dalam hati kita Tuhan tanamkan satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Jadi pengelolaan itu dengan baik adalah satu dorongan keinginan beribadah di dalam diri kita. Dalam diri kita ya. Dan Tuhan ingatkan terus sebenarnya kepada kita dong ya. Dia ingatkan terus ini loh, supaya kita berbalik selalu kepadanya. Itu yang mungkin yang Tuhan ingatkan kembali ya. Ya, karena dengan cara seperti itu mungkin orang memahami bahwa apapun yang kita miliki itu sebenarnya datangnya dari Tuhan. Jadi sebenarnya wajar ya kalau ketika Tuhan katakan berikanlah 1/10
apa yang menjadi milik Tuhan. Iya. Dan ini menarik memang. Kenapa Tuhan minta 1/10 pendeta? Kenapa enggak 20% kah? 30% kah? Kenapa hanya 10 gitu? Padahal 10 itu nggak banyak ya pendeta ya. Iya. Tapi kendalanya begini ya pendeta. Contoh kalau saya mau beli, gaji saya 1 juta. Iya. 1/10 berarti 100.000 ya kan. Tapi ketika mungkin gaji saya 1 miliar, berarti kan sekitar 10%-nya dari 1 miliar berarti kan sekitar 100 juta. Oh itu mungkin orang nggak mau gitu ya. Iya. Kenapa Tuhan minta 10%? Kira-kira pendeta. Kenapa nggak lebih dari itu? Iya. Jadi saya pernah mendengar ilustrasi pengkhotbah menceritakan seorang mahasiswa yang baru tamat, dia mencari pekerjaan, kemudian belum dapat pekerjaan. Kemudian dia datang kepada gembala jemaatnya. Dia minta, pendeta doakan saya supaya saya dapat pekerjaan. Terus pendeta ini oke, kita berdoa. Tapi nanti kalau kau sudah dapat pekerjaan, kasih perpuluhan dia katanya. Dia katakan, oh, oke, siap pendeta katanya. Kemudian betul, oh, anak muda ini dapat pekerjaan. Ya sebutlah gajinya 1 juta pada waktu itu. Dia dengan mudahnya memberikan perpuluhannya 100.000. Itu ketika kolektor datang, dia berikan juga persembahannya. Ya, diberkati Tuhan, dia ternyata dengan limpah. Dia dapat lagi kenaikan pangkat, makin naik gajinya. Akhirnya dapat promosi dia untuk 1 jabatan, sehingga terus naik gajinya sampai 10 juta. Ketika gajinya 10 juta masih bisa dia kasih 1 juta. 1 juta, betul. Ya, terus diberkati Tuhan dia. Tuhan berikan dia kecemerlangan, berpikir maju karirnya. Akhirnya dia punya jabatan yang sangat penting, gajinya 100 juta. Dia mulai pergumulan dalam hatinya. Iya. Nah, ini khotbah ini, ilustrasi ini saya dengar dari pengkhotbah. Karena dia bergumul dalam hatinya, akhirnya dia datang ke pendeta ini lagi. Dia ceritalah apa yang menjadi pergumulan pendeta. Dulu waktu gaji saya 1 juta, saya gampang memberikan perpuluhan. Ketika 10 juta juga saya masih gampang. Sekarang gaji saya 100 juta. Ini menjadi berat buat hati saya, katanya. Kemudian dari pengkhotbah ini cerita, kemudian pendeta ini katakan, oke lah kalau begitu. Kalau menjadi pergumulan bagimu, mari kita berdua lagi supaya gajimu 1 juta. Tentu dia nggak mau itu. Tentu dia tidak mau. Akhirnya apa yang disampaikan oleh pendeta ini, walaupun hanya satu ilustrasi, mengingatkan dia kembali supaya dia sadar bahwa dengan begitu banyak yang dia berikan kepada Tuhan, itu juga menjadi satu jalan berkat buat dia. Dan ketika dia diberkati dengan limpah, itu juga satu bentuk tanggung jawabnya untuk tetap setia memberikan apa? Memberikan perpuluhannya kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu mungkin ilustrasinya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah numbers atau angkanya. Ya. Berapapun yang kerelaan tadi kita kasih, itu tadi tanggung jawab kita untuk memberi ya. Memang betul mereka, kalau 1 juta mungkin masih ringan, 10 juta. Nah, kalau udah 100 juta mungkin masih bertanya-tanya. Jadi balik lagi kerelaan kita kepada Tuhan ya, dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi memang berat juga ini bicara tentang persepuluhan ini pendeta ya. Karena mungkin bagi orang ada yang masih memberi, ada yang tidak. Konsekuensinya adalah itu tadi ya pendeta ya, kalau kita nggak memberikan ya itu yang berkat yang kamu terima, apa yang kamu tabur, apa itu yang kamu tuai. Oke pendeta. Sedikit mungkin saya tambahkan. Jadi mengkhotbahkan khotbah perpuluhan ini memang tidak mudah. Nggak mudah ya. Sekali saya pergi ke satu gereja. Kemudian salah seorang anggota jemaat bercanda memang. Wah, ini pendeta Simon Situmorang datang. Tahu apa khotbahnya? Dia menyuruh kita supaya memberikan perpuluhan persembahan. Akhirnya saya katakan juga lah begini. Saya katakan, bagi saya memang susah juga hati saya mengkhotbahkan ini. Suruh kalian bayar perpuluhan, suruh persembahan. Tidak enak mengkhotbahkan ini. Tapi karena dengan cara ini
Tuhan katakan supaya bisa melimpahkan berkatnya kepada umat-umatnya, saya harus khotbahkan. Itu karena ini adalah salah satu cara untuk memberkati umat-umat Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Betul. Kalau kita setia perpuluhan, setia persembahan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Jadi sekalipun ini sukar bagi saya mengkhotbahkannya, saya harus khotbahkan supaya umat-umat Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Jadi memang walaupun apa harus pendeta sampaikan ya, itu walaupun mungkin ketika pendeta datang lain, wah ini bicara tentang uang gitu. Tapi walaupun pendeta harus sampaikan ya, harus sampaikan. Kan ada dari sisi lain lagi. Kalau sampai ada anggota yang nggak setia dalam penata layanan, memberikan perpuluhan persembahan, jelaskan buku Maliaki mengatakan kena kutuk. Betul. Ya kalau kita tidak sampaikan firman Tuhan, akhirnya orang kena kutuk, anggota jemaat kita tidak diberkati, kan kita yang salah juga. Dan anggota itu menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya. Betul. Jadi perlu kita sampaikan, perlu kita sedarkan, dan semua itu harus didasarkan kerelaan. Betul. Dan kedatangan pendeta juga mungkin untuk mengingatkan. Ada yang lupa, ya diingatkan. Mungkin ada yang sengaja diingatkan. Ada mungkin yang sama sekali nggak tahu ya, dikasih tahu, diberitahu bahwa penting sekali dengan kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan bukan karena dasar paksaan, tapi karena kerelaan ya. Ada nggak pengalaman pendeta kira-kira di jemaat ya, ketika pendeta melayani tiba-tiba ada satu jemaat yang betul-betul menolak gitu? Nggak penting itu berbulan, ada nggak kira-kira gitu? Iya, memang secara pengalaman pribadi sewaktu jadi gembala jemaat, di jemaat yang saya gembalakan hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada ya? Hampir tidak ada, walaupun kita dengarkan karena ada gejolak contohnya di higher organisasi, ya mereka jadi khawatir apakah perpuluhan itu dikelola dengan baik atau tidak. Akhirnya ada orang yang mencoba untuk menahannya, untuk tidak memberikannya, atau ada juga pribadi-pribadi menahannya untuk sementara. Itu sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Betul. Karena ketika kita beribadah, datang menghampiri hadirat Tuhan, maka itu harus didorong oleh rasa kerelaan kita mau beribadah. Betul. Dan ketika memberikan perpuluhan dan persembahan, itu adalah bagian ibadah yang kita berikan kepada Tuhan. Betul. Iya. Sekali lagi bicara tentang trust lagi itu ya, tentang kepercayaan kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada Tuhan. Saya ingat pendeta waktu di kelas ya, ada dosen yang mengatakan, jangan pernah sentuh dompetnya, tapi singgunglah kasihnya kepada Tuhan, pasti dia akan memberi gitu. Berapapun yang dia minta, jangan singgung dompetnya, singgung aja tentang kasih Tuhan, pasti dia akan memberikan. Kira-kira gitu, itu saya merenungkan betul juga ya. Karena orang nggak semua disentuh dompetnya, bicara tentang dompetnya, marah dia. Iya, jelas sekali dari apa yang saya baca tadi. Saya sudah baca, saya ulangi lagi baca ya. Itu. Kenapa kita mau harus beribadah kepada Tuhan? Melalui kehidupan kita, tenaga kita, pelayanan kita, uang kita, kita harus menyadari bahwa Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bagaimana kasihnya itu dinyatakan? Ia telah memberikan anaknya yang tunggal mati bagimu. Dan ketika ia menyerahkan anaknya itu mati di kayu salib dengan puncak penderitaan yang sangat mengerikan sekali. Itu. Kalau setiap umat Tuhan dengan mata rohani bisa melihat ini, dia telah memberikan berkatnya yang luar biasa. Nah, itulah tulisan Rono Buat mengatakan tadi. Dengan demikian ia menuntut engkau membawa perpuluhan dan persembahan. Kalau setiap orang sadar ini, memahami secara rohani, maka tidak ada kata yang sukar baginya untuk memberikan perpuluhan dan persembahan. Betul. Itulah sebenarnya paling inti, yang paling mendasar, kasih kita kepada Tuhan. Itu. Dan ketika kita berikan itu harus didorong oleh karena kasih kepada Tuhan. Betul. Betul. Jadi memang ya itu mungkin juga beban pendeta ya. Ketika pendeta menjalani pelayanan pendeta ke jemaat-jemaat, ya mungkin yang pendeta tekankan adalah kasih Tuhan.
bukan dompet. Bukan dompet. Sehingga orang memberi dengan kerelaannya dan kepercayaan, trust kita kepada Tuhan, jangan pernah kita ragu ya, jangan pernah. Mungkin pendeta ada pesan mungkin yang boleh disampaikan kepada jemaat hubungan dengan pelayanan pendeta. Iya. Silakan. Ya, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Yes. Dan memberikan perpuluhan dan persembahan adalah bagian daripada ibadah kita. Dan setiap langkah kaki kita datang kepada Tuhan untuk beribadah harus didasarkan dengan kerelaan hati. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi kita, dan oleh karena kasih Tuhan juga menggugah hati kita untuk sebaliknya mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Mungkin satu saat kita dihadapkan kepada satu kecurigaan bahwa uang itu dikelola oleh hamba-hamba Tuhan dengan tidak baik. Bisa kita memberikan masukan, tetapi jangan pernah kita menjadi tergoda untuk setia. Kenapa? Karena kalau kita tidak setia, maka kutuk dosa nanti itu kutuk dosa. Tetapi kalau kita tetap setia, bolehlah kita awasi, bolehlah kita berikan masukan kepada hamba-hamba Tuhan melalui pendeta, gembala di jemaat kalau ada kecurigaan kita. Tapi jangan biarkan itu menjadi satu pun godaan kepada kita untuk tidak setia kepada Tuhan melalui perpuluhan dan persembahan kita. Amin. Artinya penting juga ya, kalau memang ada sesuatu silakan komunikasikan dengan gembala, dengan pimpinan. Artinya ya, adalah bentuk yang tidak baik itu tidak ditolerir ya pendeta ya, tidak ditolerir, tapi dikomunikasikan dan diselesaikan. Tentunya ya. Siapa tahu juga salah informasi. Betul. Kalau sampai kita mendapat informasi yang tidak benar, kemudian kita simpulkan sehingga kita tahan perpuluhan kita, waduh, itu bahaya besar. itu menjadi sesuatu yang sangat sukar dalam hidup kita tentunya. Oke. Terima kasih pendeta waktunya. Kita sudah berbincang, mudah-mudahan di satu hal yang menarik, yang baik, tentunya informasi juga bagi jemaat dan juga ada edukasi ya tentunya bagi jemaat. Terima kasih pendeta waktunya ya. Terima kasih, semoga ini menjadi berkat buat jemaat kita. Amin. Demikianlah perbincangan saya dengan hamba Tuhan Pendeta Simon Situmorang selaku Direktur Penata Layanan Conference Jawa Barat. Kami percaya lewat perbincangan kita pada hari ini tentunya memberikan suatu pengalaman rohani yang baik. Lalu ada edukasi dengan bagaimana informasi seputar dengan penata layanan atau persepuluhan tentunya. Dan tentunya kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar silahkan isi di kolom komentar. Dan kami dari tim akan mencoba menjawabnya. Terima kasih sekali lagi telah bergabung dengan kami di Sapul's Corner. Tuhan kiranya memberkati.